Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di channel saya, di channel Ahmad Samsuri. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan perihal yang keluar dari dua jalan atau dua lubang, ya, yang beberapa hari yang lalu telah kita bahas dalam kitab Kifayatul Akhir. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumi fid darin amin. Syekh Abu Suja berkata, wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun illa baulas sabiyil ladzi lam ya'kulit ta'ama fa innahu yathuru birashil ma'i alaihi. Mencuci semua air kencing dan tahi hukumnya wajib, kecuali air kencingnya anak kecil yang belum pernah makan apa-apa makanan, sebab air kencingnya anak kecil itu cukup diperciki dengan air. Hujah alasan yang dipakai untuk wajibnya mencuci itu ialah hadis yang menceritakan kisah orang desa yang kencing di dalam masjid dan hadis-hadis lainnya. Adapun caranya mencuci, sebelumnya perlu diketahui bahwa najis itu ada kalanya najis ainiyah, artinya yang dapat dilihat dengan mata, dan ada kalanya hukmiyah, artinya tempat itu kita hukumkan najis meski tidak tampak benda najisnya. Jadi di sini najis itu bisa dibedakan antara najis ainiyah dan hukmiyah, ya. Najis yang terlihat mata dan najis hukmiyah yang hukum najisnya itu tempat, maksudnya tempat yang kita hukumkan najis itu meski tidak tampak benda najisnya. Jika najisnya najis ainiyah, maka selain wajib menghilangkan benda najisnya, juga wajib menghilangkan rasa, rupa, bau najis tersebut. Jika masih ada rasanya, maka tempat tersebut belum dikira disuci, sebab dengan adanya rasa menunjukkan bahwa najis itu masih ada. Gambaran dari permasalahan ini akan dapat dipahami kalau ada seseorang yang mulutnya terkena najis. Jadi najis ainnya yang terlihat oleh mata itu, menghilangkannya itu kalau sudah hilang rasanya, rupanya, dan bau najisnya itu baru dikatakan suci. Tapi kalau masih ada rasanya, ya, belum suci. Kalau masih ada baunya, itu belum suci. Jadi ketika dikatakan najis ainiyah itu suci kalau sudah tidak ada rasanya, baunya, ya, dan rupanya, itu baru suci. Jika bekas najis masih tetap ada beserta baunya, juga belum dikira suci. Dan jika warna najis saja yang masih tetap serta tidak sulit menghilangkannya, maka itu pun belum dikira suci. Tapi jika sulit menghilangkannya seperti darah haid yang membekas pada pakaian yang kadang-kadang tidak boleh dihilangkan, menurut qaul yang sahih, pendapat yang sahih adalah dianggap suci sebab terlalu sulit menghilangkannya. Jadi bekas najis itu jika masih ada baunya belum suci, ya kan. Jika masih ada warnanya masih tetap belum suci, ya, belum suci, kecuali
misalkan sulit menghilangkannya nih, bekas darah haid misalkan di pakaian, bekasnya itu sulit sekali untuk dihilangkannya, maka itu menurut pendapat yang sahih dianggap suci ya, gitu. Walaupun dia ada darah haid itu masih ada bekasnya, dihilanginnya susah banget, masih ada kelihatan bekasnya, itu menurut pendapat yang sahih dianggap suci. Jika yang masih tetap atau yang tinggal itu baunya saja dan sulit pada menghilangkannya, menurut pendapat yang azhar wajahnya adalah suci. Menurut pendapat yang sahih atau qaul yang sahih, apabila warna dan baunya najis masih tertinggal karena sulit dihilangkan, itu pun boleh dikira suci. Ada yang mengatakan itu najis yang ma'fu itu artinya dimaafkan. Mengenai kesucian tersebut, menurut qaul yang rajih, tidak diisyaratkan harus memeras kain yang terkena najis itu. Ya, jadi di sini maksudnya jika masih ada warna dan baunya masih tertinggal, warna dan baunya itu masih tertinggal, sulit sekali dihilangkan, itu sudah dianggap suci ya, atau boleh dikatakan dimaafkan, karena emang sulit sekali untuk menghilangkannya, menghilangkan baunya, menghilangkan warnanya sulit sekali, maka itu dimaafkan dan dianggap suci. Kemudian yang menjadi syarat mencuci yaitu airnya harus dituangkan ke tempat yang ada najisnya ya. Jadi cara mencucikannya, misalkan di kaki atau di mana gitu, di kaki dituangin tuh, misalkan terkena air kencing, disiramin yang pas kaki ya, di mata kaki ada terkena najis kencing, kita siram yang terkena najis tersebut begitu. Jadi andai kata kain atau benda lain yang terkena najis itu dimasukkan ke dalam tempat yang diisi air kurang dari 2 kula, menurut kaul yang sahih yang dikatakan oleh jumhurul ashab, kain tersebut tidak suci, sebab dengan mendatangkan kain itu ke dalam air yang kurang dari 2 kula menyebabkan airnya menjadi najis karena sedikitnya atau kurang dari 2 kula. Jadi misalkan kain nih terkena najis ya, entah itu kencing atau kena tai misalkan, maaf nih ya bahasanya emang pikir begini, bahasanya bahasa jorok gitu. Kain sarung kena tai atau kencing orang dewasa itu kan gitu kan, kemudian dicelupin ke dalam ember atau kolam yang kurang dari 2 kula, maka kain tersebut belum suci karena dicelupkannya di dalam sebuah wadah yang kurang dari 2 kula gitu ya. Jadi mestinya harus 2 kula untuk menjadi suci kain tersebut yang terkena najis. Untuk mensucikan najis, menurut pendapat yang sahih, cukup air itu menutupi atau meratai najisnya. Ada juga yang mengatakan harus 7 kali lipat dari air kencing yang dicuci tersebut. Jadi untuk mensucikan najis itu menurut pendapat sahih, cukup itu menutupi atau meratai najisnya. Jadi disiram kena air. Kalau misalkan kain sarung kita najis, ya kita siram, harus rata itu, harus rata. Yang terkena najis itu harus disiram ya dengan rata ya, supaya bersih atau suci. Atau bisa juga kan harus 7 kali lipat dari air kencing yang dicuci tersebut ya. Adapun najis hukmiyah, sucinya itu diisyaratkan harus dicuci. Nah, najis hukmiyah ini sucinya itu harus dicuci. Syaratnya harus dicuci. Jadi yang wajib dalam menghilangkan najis adalah mencucinya.
sebagaimana yang biasa dilakukan. Sekira-kira air itu disiramkan ke tempat yang ada najisnya, setelah najisnya dibersihkan dengan dikerik atau digosok terlebih dahulu, kecuali air kencingnya bayi laki-laki yang belum pernah makan atau minum selain susu ibunya. Untuk itu cukup dipercik air. Air yang dipercikan itu harus merata ke seluruh tempat yang terkena kencing dan harus dapat mengalahkan air kencingnya. Tidak diisyaratkan harus mengalir tanpa khilaf. Perbedaan pendapat mengalir dan menetes itu dibedakan dengan kata-kata membasuh dan memerciki. Jadi di sini najis hukmiyah itu mencucinya itu disiramkan ke tempat yang ada najisnya, ya. Setelah najisnya dibersihkan, ya, dengan dikerik atau digosok, ya. Jadi itu tempatnya itu harus dicuci, harus dibersihkan, ya. Itu najis hukmiyah. Misalkan ada sebuah ruangan terkena air kencing gitu kan, ya, terkena air kencing, kita siram tuh yang tempat itu yang terkena air kencing supaya suci atau bersih gitu, ya. Kecuali kencingnya bayi yang masih nyusuin ibunya, cukup dipercik air, ya. Dipercikinya pun harus merata ke seluruh tempat yang terkena air kencing dan harus dapat mengalahkan air kencingnya. Jadi najis hukmiyah itu tempatnya itu harus, misalkan yang kencingnya itu orang dewasa, itu tempatnya itu cara mensucikannya harus disiram pakai air ember, ya, merata, ya, supaya suci tempat tersebut, ya. Tapi kalau tempatnya itu terkena kencingnya bayi yang baru lahir, bayi yang baru bisa nyusuin, bayi yang maksudnya yang masih nyusu ibunya, itu cukup diperciki air saja. Dipercikinya pun harus merata, bahkan melebihi air kencing, bekas air kencing anak bayi tersebut, ya, diratain, ya, dipercikin, ya, sampai melebihi bekas kencingnya anak tersebut di tempat tersebut, gitu maksudnya cara mensucikannya. Baik, kita lanjutkan. Perlu diketahui di dalam mencuci najis tidak diisyaratkan berniat. Jadi kalau mau nyuci itu najis itu tidak perlu niat. Saya niat mencuci najis, enggak perlu niat. Seperti kalau ada orang menuangkan air pada pakaiannya yang terkena najis tanpa niat, tetapi pakaian itu menjadi suci. Demikian juga kalau pakaian itu kehujanan atau terbawa oleh banjir, boleh menjadikannya suci. Jadi itu kalau ketika mensucikan najis itu di tempat tersebut itu atau di pakaian kita itu nggak pakai niat, cuci aja udah gitu, disiram aja gitu, tempat yang terkena najis itu nggak usah pakai niat gitu. Atau di pakaian kita terkena najis, kita cuci nggak usah pakai niat, mau cuci gitu. Sebagian ulama ada yang menduga bahwa tidak diisyaratkannya niat ini telah menjadi ijma para ulama. Akan tetapi Ibnu Syuraih maksudnya, dan Al-Qaffal, beliau termasuk golongan ulama kita, mensyaratkan niat pada saat mencuci najis, seperti halnya pada waktu menghilangkan hadas. Di awal tadi telah diterangkan perbedaannya. Nah, di sini kalau menurut Ibnu Syuraih dan Kafal, jadi mensyaratkan niat pada saat mencuci najis
seperti halnya pada waktu menghilangkan hadas gitu ya. Kata pengarang atau musannif, kecuali kencingnya anak kecil, mengecualikan air kencingnya bayi perempuan. Untuk air kencingnya bayi perempuan itu tidak cukup diperciki dengan air, tapi harus dibasuh atau disiram menurut mazhab yang kuat. Jadi bayinya anak perempuan yang masih menyusui itu nggak cukup diperciki saja bekas air kencingnya, tapi harus disiram. Ya, harus disiram. Ya, harus disiram bayi perempuan ya yang masih menyusui, yang masih disusui ibunya, maksudnya harus disiram. Cukup dengan diperciki air aja. Dalil yang menunjukkan perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, utiya bisabiyin yarda'u fabala fi hijrihi fada'a bima'in fasabbahu alaihi walam yaksilhu wa fi riwayati parasyah wa fi riwayati panadahahu alaihi walam yaksilhu, bahwa Rasulullah SAW pernah diberikan kepadanya seorang anak kecil yang masih menetek pada ibunya. Anak kecil itu lalu kencing di atas pangkuan beliau ya. Kemudian beliau mengambil air dan dicurahkannya di atas pangkuannya. Beliau tidak mencuci pakaiannya. Dalam riwayat lain, beliau tidak lebih dari memercikin air ke atasnya. Yang dalam riwayat lain lagi nih ya, beliau memercikan air ke atasnya dan tidak membasuhnya. Selain riwayat tersebut sahih, di dalam riwayat At-Tirmizi lapasnya begini, yundahu min baulil gulami wa yurashu min baulil jariyati, dipercikan air ke atas kencingnya bayi laki dan disirami, dibasuh di atas kencingnya bayi perempuan. Ada beberapa wajah atau pendapat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, bayi laki-laki dan perempuan. Di antaranya kencingnya anak perempuan itu bersemburan kemana-mana sehingga perlu dicuci. Lain kalau kencingnya anak laki turunnya itu di satu tempat aja. Jadi kalau kencingnya anak perempuan itu kan kencingnya itu bersemburan kemana-mana, jadi perlu disiram. Kalau kencingnya anak laki-laki kan cuma satu tempat aja, satu lubang, satu tempat luru gitu kan, jadi cukup dipercikan. Di antaranya lagi kencingnya anak perempuan warnanya kuning, keruh dan berbau serta lekat pada tempatnya, lain sekali dengan kencingnya anak laki-laki. Jadi kencingnya perempuan itu selain berhamburan atau kemana-mana kencingnya perempuan itu juga warnanya kuning ya, keruh dan berbau serta lekat, jadi perlunya disiram. Lain lagi dengan kencingnya laki-laki. Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aidi berkata, Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Lid berkata, antara air kencingnya bayi perempuan dan laki-laki itu mempunyai perbedaan-perbedaan yang banyak. Di antaranya, perkara yang satu ini sangatlah tidak pantas apabila ditutur di sini ya. Perkara ini tidak pantas dibahas di sini maksudnya. Ya, di dalam kitab ini. Namun perbedaan yang paling ketara yang perlu diterangkan yaitu bahwa hati manusia itu lebih tertarik kepada bayi laki-laki daripada bayi perempuan. Makanya banyak sekali yang suka menggendong bayi laki-laki. Jadi pantaslah apabila diberi keringanan
cukup dengan memercikan air pada air kencingnya untuk menolak kesukaran. Hikmah semacam ini tidak ditemukan pada bayi perempuan. Jadi kewajiban membasuh atau menyiram air kencingnya bayi perempuan itu berdasarkan kias. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Aku berkata, apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Daqil Lid ini perlu dipikirkan dulu. Sebab andai kata hukum itu berlaku seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Daqil tersebut, tentu ada juga perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan dalam soal mencuci. Jadi air kencingnya bayi perempuan itu cukup dipercikih jika disebabkan banyak laki-laki yang senang terhadap bayi perempuan daripada bayi laki-laki. Wallahu a'lam. Kita teruskan. Kata musannif pengarang, belum pernah memakan makanan. Itu artinya bayi tersebut belum pernah memakan sesuatu yang cukup untuk menjadi kekuatan hidupnya, seperti makan roti dan sebagainya. Demikian kata Ibnu Rib'ah dalam Syarh Muslim. Imam Nawawi berkata, memercikan air sudah dianggap cukup apabila bayi laki-laki tersebut masih merasa cukup dengan menetek ibunya. Tapi jika bayi laki-laki itu telah makan sesuatu yang diperlukan untuk kekuatannya, maka wajib mencuci dan menyiram air kencingnya tanpa khilaf atau perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Jadi di sini menurut Imam Nawawi, kalau bayi laki-laki itu masih netek ibunya, menurut Imam Nawawi, kalau bayi laki-laki itu masih netek ibunya, kalau dia kencing, maka cukup dipercikan saja tempat bayi itu kencing, misalkan di kain sarung, cukup dipercikan saja kain sarung. Tapi kalau bayinya itu udah bisa makan yang lebih dari itu, misalkan udah nggak nyusu tapi dia udah makan yang lain, ya misalkan makan roti, makan yang lain, itu nggak dipercikan lagi, cukup dengan cara disiram, bukan dipercikan lagi, dengan cara disiram air kencingnya. Ya, kalau bayinya masih netek, ya cukup dipercikan bayi laki-laki itu kencingnya, air kencingnya untuk dibersihkannya. Tapi kalau bayi laki-laki itu udah bisa bukan menyusu lagi, tapi dia bisa makan roti, ya makan misalkan biskuit, itu kencingnya bayi laki-laki tersebut harus disiram tanpa ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Demikianlah tentang perihal jalan, maksudnya tentang perihal yang keluar dari dua jalan atau dua lubang ini, sambungan dari yang sebelumnya atau lanjutan dari bahasan sebelumnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya buat al-fakir, diri saya sendiri dan umumnya pada ikhwafillah. Dan insya Allah nanti ada kelanjutan lagi dari bahasan ini, ya masih banyak ini tentang perihal jalan, apa yang keluar dari dua jalan, maksudnya apa yang keluar dari dua jalan. Apabila barangkali kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, barangkali kurang pas, mohon kiranya para asatizah untuk diluruskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.